Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Tuhan sudah mengantarkan kita di hari yang pertama di bulan yang terakhir di tahun ini, di bulan Desember. Artinya hanya tersisa 30 hari saja kita akan menyelesaikan tahun ini, dan semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kita juga bersyukur untuk penggembalaan di tempat ini yang selalu mendukung, mendoakan dan menguatkan kita lewat pengajaran firman di setiap hari Sabtu. Dan kami juga sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesatuan anggota tubuh Kristus, untuk dukungan doa saudara-saudari seiman. Dan setiap kali kami ada di tempat ini, kami menyadari satu hal, semuanya hanyalah kasih karunia Tuhan. Dan oleh kasih karunia Tuhan itulah yang telah melayakkan kami untuk melayani pada malam hari ini. Dan tentu kita semua akan sama-sama belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini juga terinspirasi dari firman penggembalaan pada tanggal 5 November 2022. Dan kita angkat itu sebagai tema kita pada malam hari ini, dengan tema iman untuk melayani. Saya yakin kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang percaya yang beriman. Orang percaya akan berkata begini, saya beribadah, saya akan diberkati. Saya melayani, saya akan ditolong Tuhan. Tetapi orang percaya yang beriman akan berkata demikian, meskipun saya belum diberkati, saya tetap beribadah. Meskipun saya belum ditolong, saya tetap setia melayani. Dan kami yakin dan percaya saudara-saudari sekalian, itulah kehidupan orang percaya yang beriman, sehingga bisa tetap beribadah melayani hingga menjelang akhir tahun ini. Amin. Saudara, sesungguhnya iman dan melayani tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, sebab iman membutuhkan perbuatan iman. Dan salah satu perbuatan iman adalah melayani. Jadi iman dan melayani tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Jika selama ini kita hanya memiliki iman untuk meraih mujizat, iman supaya doa kita dijawab, supaya kita ditolong, malam hari ini kita upgrade iman kita dari level ini menjadi iman untuk melayani. Sebab pelayanan yang tanpa dilandasi oleh fondasi iman sangat memungkinkan sekali kalau pelayanan itu akan berhenti di tengah jalan, sampai kita tidak bisa memenangkan pertandingan iman. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan melihat sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 20 ayat pertama sampai ke-16. Dan saya percaya tadi sebelum ibadah dimulai tentu kita sudah membacanya. Dan saat ini kita akan melihat ayat yang pertama dan kedua. Ayat pertama dan kedua dari Injil Matius 20 ayat 1 dan 2. Adapun kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat kedua, setelah ia sepakat, perhatikan kata sepakat, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi tadi kalau kita membaca perumpamaan ini, maka kita akan mendapati ada 5 kelompok bekerja di sana. Tetapi 5 kelompok ini kita bagi saja menjadi 2 kelompok. Dan kelompok yang pertama ini yang kita baca, ini bekerja berdasarkan kontrak. Karena di sini dikatakan ada kata sepakat. Di sini ada kesepakatan mengenai upah kerja, yaitu sehari sedinar. Kalau kebun anggur itu menunjukkan pada ladang pelayanan, dan para pekerja itu adalah kehidupan yang melayani, maka kelompok pertama ini adalah pelayan
pekerja yang melayani berdasarkan kontrak, berdasarkan kesepakatan, yaitu sehari sedinar. Dan ini adalah kontrak yang fair, yang adil, sebab memang upah pekerja sehari pada zaman Tuhan Yesus itu adalah satu hari satu dinar. Ini kelompok yang pertama. Sekarang kelompok yang kedua ada di ayat yang ketiga dan keempat. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan perhatikan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Di sini tidak ada kata sepakat, tetapi dikatakan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi kelompok yang kedua ini adalah pekerja jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Mereka itu bekerja bukan berdasarkan kontrak, tetapi berdasarkan iman. Sebab hanya disebutkan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Kalau saja kita diinterview di sebuah perusahaan tanpa disebutkan berapa gaji kita, fasilitasnya apa, apakah kita berani bekerja di sana? Jangan-jangan nanti kita hanya dikasih uang makan. Jadi kalau untuk bekerja berdasar menurut apa yang pantas itu butuh iman. Itu sebabnya pekerja yang kedua ini, kelompok yang kedua ini adalah kehidupan yang melayani berdasarkan iman. Karena hanya berdasarkan percaya pada perkataan Tuhan ini, tidak ada kesepakatan. Kalau saya rasa ini pantas, saya berikan itu saja. Dan mereka percaya inilah pelayan yang melayani berdasarkan iman. Saudara, kita melihat banyak orang tidak berani memutuskan untuk melayani. Sebab mereka ingin tahu terlebih dulu apa yang akan saya dapat. Baru mereka berani melayani. Banyak orang muda terkadang mereka tidak berani memberi diri dibaptis. Karena apa? Mereka takut ke depannya apakah mereka mendapat pasangan yang seimbang, yang percaya. Jadi itu butuh iman kalau kita memang mau melayani Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh, kita butuh iman. Melayani dengan iman. Sekarang kita melihat setelah selesai bekerja, apa yang terjadi pada pekerja yang bekerja berdasarkan iman maupun yang berdasarkan kontrak. Karena pada waktu itu pekerjaan itu upahnya dibayar pada hari itu. Juga tercatat di dalam Imamat 19 ayat 13, kita bisa mencatatnya, atau Ulangan 24 ayat 15. Di sana dikatakan upah itu dibayar pada hari yang sama. Karena ini adalah pekerja harian. Kita melihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dari mereka yang masuk terakhir. Yang masuk terakhir itu yang jam berapa? Jam 5 sore. Jadi mereka itu yang dipanggil. Mereka yang pertama dipanggil hingga mereka yang masuk terdahulu. Yang terdahulu itu pekerja pagi-pagi benar atau pekerja jam 6 pagi. Pertanyaannya, mengapa yang terakhir dipanggil terlebih dulu? Kita melihat Matius 20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Mereka menjadi yang terkemudian. Karena apa? Jawabannya, karena mereka melayani dengan iman. Jadi pelayanan yang berdasarkan iman, itu pelayanannya diindahkan Tuhan, dikenan Tuhan. Sebab apa? Sebab pelayanan yang berdasarkan iman, di dalamnya kita melihat tidak ada sungut-sungut, tidak ada keluhan, tidak ada iri hati, cemburu, ataupun mempertanyakan kebaikan tuannya, tetapi percaya sepenuh. Itu sebabnya mereka nantinya adalah kehidupan yang mendapat kasih karunia.
Mereka kehidupan yang mendapat grace, anugerah. Kita lihat berapa upah yang didapat oleh mereka. Kalau jam kerja waktu itu, sehari jam kerja kalau kita sekarang 8 jam. Kalau di zaman Tuhan Yesus sehari itu 12 jam. Kalau sehari sedinar, berarti 12 jam itu 1 dinar. Bagaimana kalau bekerja cuma 1 jam? Berapa kira-kira upah mereka? Sehari 1 dinar, 1 hari 12 jam. Berarti 12 jam dapat 1 dinar. Kalau 1 jam dapat 1/12 dinar. Itu yang pantas untuk mereka. Tetapi kita melihat berapa yang mereka dapat. Ayat yang ke-9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ini anugerah, ini kasih karunia. Mereka hanya berhak 1/12, tetapi diberikan sampai 12 kali lipat, melebihi apa yang pantas. Jadi di sini mereka tidak diperlakukan dengan keadilan. Kalau adil hanya 1/12, tetapi mereka diperlakukan dengan kasih karunia. Ketika kita melayani dengan iman, ketika kita merasa kita memilih untuk percaya pada Tuhan, berani melangkah melayani Tuhan, Tuhan tidak mengabaikan kita. Tuhan memelihara hidup kita, memberikan melebihi akal pikiran manusia. Mungkin saat mereka menerima, mereka berkata, saya tidak pantas, ini bukan hasil pekerjaanku, ini anugerah. Pertanyaannya, kenapa mereka menerima anugerah? Apakah karena mereka baik? Tidak. Apakah mereka bekerja keras? Kalau iya, cuma 1 jam. Sekeras apapun cuma 1 jam dan mereka cuma berhak 1/12 dinar saja. Lalu mengapa? Karena satu hal, mereka melayani dengan iman. Sekarang kita melihat apa yang terjadi dengan pekerja jam 6 pagi. Matius 20 ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Mereka berpikir akan mendapat lebih banyak. Jadi mereka berpikir yang 1 jam dapat 1 dinar. Mereka 12 jam berarti 12 dinar. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat yang ke-12 katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Engkau menyamakan mereka dengan kami. Artinya mereka merasa diperlakukan tidak adil. Apakah mereka diperlakukan tidak adil? Sama sekali tidak. Saudara masih ingat, ini bekerja jam 6 pagi, bekerja berdasarkan apa? Kontrak. Kontraknya berapa? Dikatakan berapa? Mereka sepakat berapa? 1 hari 1 dinar. Jadi dibayar 1 dinar, itu adil. Karena itulah kesepakatan mereka. Matius 20 ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Jadi Tuhan tidak pernah tidak adil. Di dalam Tuhan, Dia hanya memberikan kita 2 hal. Yang pertama adalah kasih karunia. Kedua, keadilan. Tidak ada ketidakadilan, hanya 2. Kasih karunia atau keadilan. Pekerja jam 5 sore diperlakukan dengan kasih karunia. Tetapi yang bekerja dengan kontrak ini, mereka diberikan keadilan. Jadi Tuhan tidak pernah tidak adil. Tetapi mereka ini marah. Jadi ini cukup aneh. Biasa orang yang marah itu diperlakukan tidak adil, baru boleh marah. Kalau adil
tidak seharusnya orang itu marah. Ayat yang ke-15b kita melihat mengapa mereka marah. Mereka marah bukan karena diperlakukan tidak adil, karena mereka diperlakukan adil. Mereka marah, ayat ke-15 bagian B, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Kalau di sini disebut iri hati, tetapi di dalam New King James disebutkan is your eye evil, mata yang jahat. Di dalam terjemahan ayat Alkitab yang terbuka, atau apakah matamu jahat? Jadi kalau seseorang iri hati, tidak senang melihat orang lain diberikan anugerah, diberkati, itu termasuk mata yang jahat. Yesus katakan, jika matamu jahat, jungkirlah itu. Artinya, jika matamu jahat, atasi kelemahanmu itu. Jika hidup kita penuh dengan iri hati, cemburu, maka kita atasi itu. Sebab mata yang jahat itu, kabar buruknya itu bisa menyebabkan seseorang sampai masuk ke neraka. Karena itu, kita kenali titik kelemahan kita di mana. Jungkirlah itu, atas itu. Jangan sampai kita melayani dan melayani, tetapi kita tidak sadar kalau kita punya titik kelemahan di bagian mata atau di bagian yang lainnya. Itu harus diatasi. Ayat ke-15 bagian A, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Kata tidakkah aku bebas artinya di sini Tuhan yang berhak atas semua miliknya. Artinya kita tidak berhak melarang Tuhan untuk memberkati seseorang. Kita juga tidak bisa protes, Tuhan mengapa kehidupan ini diberkati. Kita tidak bisa menuntut Tuhan memberkati kita dan melarang Tuhan memberkati orang lain. Karena itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhannya Tuhan, dan Tuhan itu memberkati berdasarkan apa yang Dia mau. Roma 9 ayat ke-15b, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi haknya Tuhan untuk memberkati seseorang. Kalau prinsip kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kontrak, semakin banyak aku melayani, semakin banyak aku diberkati, semakin aku mendapat banyak, maka kita akan masuk dalam sakit hati demi sakit hati demi sakit hati, kecewa demi kecewa demi kecewa. Karena kita merasa orang lain yang kita anggap tidak baik itu lebih diberkati. Karena itu kita harus mengatasi mata yang jahat ini, supaya pelayanan kita berkenan di hati Tuhan. Dan jangan kita membangun hubungan kontrak dengan Tuhan, tetapi dengan iman. Sekalipun kita belum melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi kita mengasihinya karena kita percaya pada kebaikannya. Jadi kita simpulkan di sini, ciri orang melayani dengan iman adalah: satu, menyadari kalau melayani adalah sebuah anugerah. Dua, melayani tanpa mempertanyakan upah atau untung yang akan kita dapatkan, tetapi berdasarkan percaya pada perkataan Tuhan. Jadi saya yakin Tuhan ini ketika bertemu dengan pekerja jam 6 pagi, dia juga menyampaikan hal yang sama. Apa yang pantas akan kuberikan. Tetapi mereka tidak mau. Tidak. Harus tahu lebih dulu berapa. Harus tahu dulu untungnya berapa. Apa yang harus saya dapatkan. Mereka tidak mau berdasarkan iman. Tetapi yang melayani dengan iman tidak pernah mempertanyakan apa upah mereka. Tidak pernah mempertanyakan soal upah. Bagi mereka dikasih kesempatan untuk melayani, itu sudah sebuah upah. Itu sudah sebuah anugerah.
Itu sudah kasih karunia. Ciri yang ketiga, selalu menyadari bahwa upah yang Tuhan berikan itu hanyalah anugerah, bukan usaha kita. Kalau dikasih 1 dinar itu anugerah. Kalaupun dikasih 1/12 dinar itu juga anugerah. Sebab semuanya itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Tuhan. Tetapi kalau yang tidak melayani dengan iman, mereka merasa itu usaha mereka, harus 12 dinar. Sudah bekerja seharian suntuk di bawah terik matahari. Nah, yang keempat, ciri orang melayani dengan iman adalah melayani tanpa tuntutan. Kalau yang melayani berdasarkan kontrak, banyak sekali tuntutan. Padahal kita tidak bisa menuntut apapun dari Tuhan. Tidak bisa. Karena apa? Itu haknya Tuhan. Kita tidak punya hak. Kita orang berdosa yang diberi kasih karunia, tidak punya hak. Kelima, menyadari kalau sesungguhnya diri kita ini sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Sesungguhnya semuanya karena belas kasihan Tuhan. Dan ini yang dirasakan oleh kehidupan yang melayani dengan iman, yaitu bekerja jam 5 sore. Mereka merasakan diri mereka sungguh tidak layak. Matius 20 ayat ke-7 langsung ke-7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami, karena tidak ada orang yang mempekerjakan kami. Kami ini tidak punya nilai, tidak ada skill, tidak berharga. Pekerja jam pagi-pagi sudah dipilih orang, jam 9, jam 3, jam 12 kami masih menunggu. Karena kami tidak punya sesuatu yang bisa kami banggakan. Kami ini orang yang tidak pantas, tidak berharga. Tuannya berkata, kalau orang anggap engkau tidak berharga, pergilah bekerja di kebun anggurku. Mereka dipekerjakan bukan karena Tuhan butuh mereka, bukan karena Tuhan ini butuh mereka, tetapi karena belas kasihan Tuhan ini. Sebab apa yang bisa diharapkan hasil kerja 1 jam? 1 jam lagi sudah selesai. Tetapi itu adalah anugerah, belas kasihan dari Sang Tuhan, dari Tuhan yang mempekerjakan kita di ladangnya. Tuhan tidak butuh kita, Dia mengasihi kita. Itu sebabnya Dia mempekerjakan kita. Dan ketika kita menyadari kita tidak pantas, maka Tuhan memberikan apa melebihi apa yang pantas. Ketika kita merasa tidak layak, Tuhan memberikan melebihi apa yang layak. Yang layak hanya 1/12, melebihi itu 1 dinar diberikan. Sekarang kita melihat Matius 20 ayat yang ke-6 bagian A. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi. Padahal jam 6 pekerjaan sudah selesai. Jam 5 tuan ini masih keluar. Ini artinya pukul 5 ini berarti menjelang selesainya jam kerja. Artinya ini adalah kali yang terakhir tuan ini pergi mencari pekerja. Sebab setelah itu dia tidak pergi lagi. Ini artinya pekerja terakhir, kesempatan terakhir, waktu-waktu terakhir. 1 Yohanes 2 ayat ke-18 bagian A. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu di mana kita hidup saat ini, waktu terakhir. Kalau kita tidak segera responi panggilan Tuhan untuk melayani Dia, mungkin kita akan terlambat. Sebab sebentar lagi hari sudah malam. Sekarang matahari hampir terbenam, dan ketika sudah malam tidak seorang pun bisa berjalan. Yohanes 9 ayat ke-4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang.
akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Inilah kesempatan terakhir untuk kita melayani. Kalau kita tidak responi sekarang, kesempatan itu mungkin tidak ada lagi. Itu sebabnya kita bergegas menanggapi panggilan Tuhan. Sekarang kita akan melihat contoh kehidupan yang sudah melayani dengan iman, tetapi kemudian dia mulai mengikat kontrak dengan Tuhan. Itu sebabnya poin yang kelima ini, jangan berbangga diri kalau kita sudah melayani dengan iman. Kita harus senantiasa menjaga iman kita. Contoh kehidupan itu adalah Petrus. Petrus ini sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Dan itu adalah tindakan iman. Sebab tanpa iman, mana mungkin seseorang bisa meninggalkan segala sesuatu. Dan kalau kita membaca di pasal sebelumnya, pasal 19, itu ada cerita tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya disuruh menjual harta dan memberikan pada orang miskin. Tetapi ia tidak bisa melakukan itu untuk mengikut Tuhan. Karena memang melayani itu butuh iman. Itu sebabnya Petrus kemudian berkata di ayat pasal ke-19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ini adalah iman, pelayanan yang berdasarkan iman. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus mulai mempertanyakan upah. Apa yang kami dapat? Lihat, orang muda yang kaya itu gagal menjual hartanya, meninggalkan hartanya. Tetapi kami semua sudah meninggalkan hartanya, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Sekarang apa yang kami dapat? Petrus mulai mengikat kontrak dengan Tuhan. Apa yang akan kami dapat? 1 dinar kah? 12 dinar? Atau 12 dinar? Tuhan Yesus ingatkan Petrus, kalau kamu sudah mulai bikin kontrak dengan aku, satu saat engkau akan kecewa. Lalu Yesus mulai memberikan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Inilah latar belakang perumpamaan ini diberikan Yesus, yaitu untuk menjawab pertanyaan Petrus. Jadi kalau kita melihat Matius 19 ayat 30 dengan Matius 20 ayat yang ke-16, itu isi ayatnya itu sama. Sebab itu adalah jawaban Tuhan untuk Petrus yang mulai mempertanyakan upah, yang mulai mengikat kontrak dengan Tuhan. Dan Yesus tutup dengan ayat ini. Di perumpamaan itu juga dia tutup dengan ayat ini. Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya kalau engkau mulai mengikat kontrak dengan aku, hati-hati, engkau yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini sebuah peringatan dari Yesus kepada Petrus dan juga untuk kita semua. Memang di tahun-tahun sebelumnya kita sudah melayani dengan iman, melewati masa sukar 2020, 2021. Kita terobos, kita setia melayani. Kita tetap setia. Karena apa? Iman. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa melayani di masa yang begitu beresiko. Tetapi ingat, sekalipun demikian, jangan sampai di tahun-tahun yang akan datang kita mulai mempertanyakan upah, mulai mengikat kontrak. Yesus katakan yang kemudian akan menjadi yang terakhir. Saudara, di saat engkau kecewa dengan hidup ini, di saat engkau mulai mempertanyakan Tuhan, saya melayani Engkau, mengapa hidupku masih banyak masalah?
Saat itu engkau sudah mempertanyakan kontrak dengan Tuhan. Ingat saudara, di saat masalah datang, katakan pada dirimu, saya orang percaya yang beriman, yang melayani dengan iman. Sekalipun masalah belum selesai, saya tetap mau melayani. Itu pelayan yang melayani berdasarkan iman. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir. Malam hari ini kepada kita diperhadapkan pada dua pilihan, kasih karunia atau keadilan. Saudara pilih yang mana? Kita akan melihat ini dari salah seorang penjahat di sebelah Yesus yang saat itu diperhadapkan pada dua pilihan ini, kasih karunia atau keadilan. Lukas 23 ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat ini diselamatkan selang beberapa waktu saja sebelum dia mati. Ini bagaikan dia cuma bekerja 1 jam. Setelah itu dia masuk Firdaus. Pertanyaannya, mengapa tidak ada orang yang protes? Tuhan, orang ini seumur hidupnya jahat, baru menjelang matinya dia percaya langsung selamat. Itu tidak adil. Kenapa tidak ada yang protes seperti itu? Memang upah dosa adalah maut, upah dosa adalah penghukuman, itu keadilan. Tetapi Tuhan tidak memperlakukan penjahat ini dengan keadilan, tetapi dengan kasih karunia. Pertanyaannya, mengapa penjahat ini diperlakukan dengan kasih karunia? Jawabannya, karena imannya. Dari mana kita tahu penjahat ini beriman? Ayat ke-41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Perhatikan, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu perkataan iman. Saat itu Yesus disalibkan. Adakah seseorang yang bisa berkata dia tidak berbuat salah? Dia sama sekali tidak berdosa. Para pemimpin agama bisa berkata demikian. Para imam kepala apalagi. Orang-orang yang lewat semua menghujat dia, semua menggeleng-geleng kepala, mencemooh. Kecuali penjahat ini, satu-satunya orang yang berkata, dia ini orang yang tidak berbuat salah. Dia orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah, dan itu adalah perkataan iman dari penjahat ini. Dan iman inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak lagi melihat kejahatannya, yang dia lihat adalah imannya. Yesus menghargai imannya. Perkataan iman yang kedua dari penjahat ini di ayat ke-42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata demikian saat Yesus disalib. Ingatlah Tuhan akan aku saat engkau datang sebagai Raja. Itu butuh iman. Sebab kondisi Yesus saat itu sebagai orang yang tersalib, mungkinkah adakah seorang raja dalam kondisi yang demikian, dengan berdarah-darah, begitu menderita? Butuh iman untuk mengakui Yesus sebagai Raja saat dia disalibkan. Kalau mengakui Yesus sebagai Raja saat Yesus sebagai pembuat mujizat, membuat mujizat 5 roti 2 ikan, itu tidak butuh iman. Saat kita menderita, dapatkah kita mengakui Tuhan itu Raja dalam hidupku? Saat kita ada masalah, dapatkah kita berkata, Tuhan, Engkau Rajaku, Engkau mampu, Engkau Allah yang berkuasa? Butuh iman. Jadi penjahat ini, kenapa dia tidak dihukum? Karena yang berlaku kepadanya adalah kasih karunia, bukan keadilan.
dia dikenakan kasih karunia karena apa? Karena iman. Tetapi penjahat yang kedua, yang lainnya, yang satu lagi, juga diperhadapkan pada dua pilihan ini. Karena hanya dua pilihan ini yang diberikan kepada kita manusia. Tetapi penjahat satunya menolaknya. Hari ini jangan kita mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya, kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, aib kita, cacat celah kita. Tuhan, hidupku masih belum hidup sesuai dengan firman-Mu. Saat kita mengakui dosa kita, kita diperlakukan dengan kasih karunia. Dan satu hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan penjahat ini, dia mengeluarkan kata-kata iman saat disalib. Bukan seperti kita saat senang, saat tidak apa-apa dia disalib. Tapi dia bisa mengeluarkan kata-kata iman. Ketika kita menderita, hati-hati saudara, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata negatif. Saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saya lemah. Itu kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan. Ucapkan kata-kata iman. Saya kuat, saya mampu karena Tuhan memampukan aku. Saya sanggup karena saya masih punya Tuhan. Selama saya mengenal almarhumah Ibu Pendeta Rohana Tanjil, tidak pernah sekalipun saya mendengar dari mulut beliau, saya lemah, saya tidak bisa. Bahkan setiap hari beliau duduk di tempat ini, sekalipun ada gangguan kesehatan datang, karena tidak pernah ada kata aku lemah, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Tidak pernah sekalipun. Yang ada adalah kata-kata yang mendorong, kata-kata yang menguatkan kita. Karena itu belajar dari teladan beliau. Di saat kita susah, perkatakan kata-kata iman yang mendorong imanmu sendiri. Katakan, aku harus maju, aku harus bisa terus mengiring Tuhan sampai dia datang kembali. Sekarang menjelang ayat 2 ayat yang terakhir, Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini ada dua anak kalimat, tapi dua kalimat ini tidak paralel. Kalimat pertama dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi maut itu adalah apa? Upah. Upah itu adalah apa? Hak. Jadi upah atau hak itu berbicara tentang keadilan. Kamu kerja, kamu dapat upah. Itu hak kita. Jadi kalau ada orang yang masuk ke neraka, tidak ada orang yang berkata kepada Tuhan, tidak adil Tuhan. Mana adil itu? Sebab itu upahnya, sebab itu haknya, sebab itu keadilan. Kalau upah dosa ialah maut, maka harusnya anak kalimat yang kedua ini berbunyi seperti ini. Tetapi upah hidup kudus, upah hidup benar, upah hidup sungguh-sungguh adalah hidup yang kekal. Seharusnya demikian. Karena hidup kekal itu juga merupakan upah. Tetapi kenapa tidak dituliskan? Karena hidup kekal bukanlah upah, tetapi kasih karunia. Kenapa hidup kekal bukan upah? Karena kalau hidup kekal itu upah, maka tidak ada seorang pun yang mendapat hidup yang kekal. Karena upah kita hanya satu, kematian kekal, penghukuman kekal. Karena kita semua orang berdosa. Lalu kenapa kita orang berdosa ini tidak diperlakukan dengan hukuman, dengan keadilan? Jawabannya, karena ada seseorang yang sudah mati bagi kita,
untuk memberikan kasih karunia itu. Dan saya akan menutup firman ini dengan sebuah kisah. Pada waktu camp Jepang, banyak tawanan yang harus kerja keras. Setiap hari mereka menggunakan alat tajam, alat-alat berat untuk mengusahakan tanah. Dan setiap sore alat-alat itu harus dikumpulkan kembali, karena tentara Jepang takut alat-alat ini dicuri dan bisa mencelakakan mereka. Dan satu hari tentara Jepang mengumumkan bahwa ada kurang satu alat. Dan siapa yang sudah mencuri alat ini maju ke depan, kalau tidak maka satu persatu akan kami tembak di tempat. Maka mulailah dihitung 1, 2, 4, 7, 8, 9, dan pada hitungan terakhir 10 maju seorang, langsung ditembak di tempat. Maka para tawanan itu begitu bersyukur, untung dia maju keluar. Kalau tidak, maka kami semua akan mati dengan sia-sia. Untung dia sudah keluar, mengaku dia yang mengambil. Kemudian para tawanan bubar masuk ke dalam sel. Beberapa saat kemudian tentara Jepang ini menghitung ulang. Dan dihitung ulang alat itu, tetapi mereka mendapati ternyata tidak ada yang hilang. Lalu tentara ini mengumumkan kepada semua tawanan ini, perhatikan, ternyata alat-alat perlengkapan tidak ada satupun yang hilang. Mendengar itu para tawanan semuanya begitu kaget. Jadi berarti kita selamat karena teman kita begitu mengasihi kita. Kita selamat karena teman kita rela mati untuk kita. Kalau tidak, kita sudah mati. Karena ternyata kita begitu dicintai oleh sahabat kita. Dan sejak itu para tawanan memiliki pengharapan baru untuk terus bertahan dalam penderitaan sampai mereka dilepaskan, karena mereka mengetahui mereka begitu dicintai oleh temannya. Kalau kita bisa selamat saudara, karena ada seorang sahabat sejati yang mati bagi kita. Itulah Yesus, sehingga kita beroleh kasih karunia. Kalau Yesus tidak mati untuk kita, maka Roma 6 ayat 23 akan berbunyi seperti ini. Upah dosa adalah maut, dan hidup kekal adalah upah untuk orang yang tidak berdosa. Dan kita semua akan masuk dalam penghukuman kekal, sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi kita bersyukur Yesus sudah mati bagi kita. Ketika kita menghadapi masalah hidup ini yang begitu berat, ingatlah engkau sangat dicintai oleh seseorang sampai ia mau mati untukmu, sampai ia mau menerima cawan murka Allah supaya kita menerima kasih karunia. Ayat yang terakhir, Yohanes 1 ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Inilah janji Tuhan bagi mereka yang tetap mempertahankan iman, yang melayani dengan iman, yang mengetahui bahwa hidup ini adalah kasih karunia, yang menghargai pengorbanan Kristus karena ia telah mati untuk kita. Tahun 2023 sudah di depan mata, tetapi Tuhan sudah membekali kita dengan kasih karunia demi kasih karunia. Saat ini para imam musik kami persilakan untuk mengambil tempat. Dan kesimpulan firman malam hari ini adalah, firman Tuhan malam ini mendorong kita untuk memiliki iman untuk melayani. Sebab tanpa iman, pelayanan kita tidak akan diindahkan Tuhan. Yang kedua, jika kita melayani dengan tujuan supaya diberkati, itu berarti kita masih belum sampai level melayani dengan iman. Yang ketiga, hasil melayani dengan iman
diganjari, dikenakan dengan kasih karunia. Sedangkan yang melayani dengan kontrak diganjari dengan keadilan. Namun ketika kita merasa diri kita lebih baik dari yang lain, kita sudah memilih keadilan, saudara. Sebaliknya ketika kita menyadari kita orang berdosa yang tidak layak, kita memilih kasih karunia. Sesulit apapun tetaplah pertahankan iman kita, karena ada kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kita yang melayani dengan iman. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan hati yang bersyukur. Haleluya, amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kekuatanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan, hanya karena Tuhan. Dia tepati janji. Mari katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena campur tangan-Mu. Yesus, semuanya untuk sekali lagi, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah. Inilah pengakuan umat-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah. Kalau kami bisa sampai hari ini, karena campur tangan-Mu Tuhan. Yesus, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami menerima firman-Mu ini, kami menyadari siapa diri kami. Kami orang berdosa yang seharusnya menerima keadilan, dihukum. Sebab pada kami ya Tuhan, tidak ada secuil kebaikan pun tidak ada. Semuanya karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu. Tetapi mengapa Engkau memilih kami, sedangkan Engkau tahu salah kami. Engkau tahu kami ini manusia berdosa. Karena Tuhan, itulah kasih-Mu, itulah kasih-Mu. Biarlah malam hari ini kami dicelikkan untuk melihat kasih-Mu, sehingga dalam situasi apapun kami tidak mudah lagi untuk putus asa. Karena Engkau begitu mengasihi kami, sekalipun pada diri kami tidak ada sesuatu yang baik. Kami tidak lebih baik dari orang lain, bahkan kami tidak lebih baik dari penjahat yang di sebelah Yesus. Kami sama berdosanya dengan penjahat itu. Tetapi karena kasih karunia-Mu, semakin kami dipelihara oleh firman penggembalaan di tempat ini. Setiap Sabtu, setiap kali kami dikoreksi, setiap itu kami merasakan kami semakin tidak layak di hadapan-Mu. Kami merasa kami inilah orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk segenap pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang tetap bertahan sampai hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu yang memampukan kami untuk melayani dengan iman. Bahkan di akhir tahun ini kami diberi kesempatan untuk melayani, mempersembahkan puji-pujian bagi Engkau,
memperingati hari kelahiran Yesus Kristus lewat kor, lewat pujian, anak-anak sekomingku, remaja, kaum bapak, kaum ibu. Kami bisa melayani karena anugerah-Mu. Dan itu juga semuanya tidak terlepas dari doa, dukungan doa seorang gembala di tempat ini. Seorang gembala yang selalu memperkuat iman kami, memperkokoh iman kami, menjaga ketahanan iman kami lewat firman Tuhan. Kalau tidak, dari manakah sumber kekuatan itu untuk kami tetap bertahan? Kalau tidak dari firman-Mu, kalau tidak dari firman penggembalaan yang selalu memelihara kami. Karena itulah Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam hidup ini Engkau menghadirkan seorang gembala sidang dan juga ibu gembala dalam hidup kami sebagai anugerah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu kami mau berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Tuhan Engkau melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia, grace for grace, dilimpahkan terus dalam kehidupan hamba-Mu, memagari hamba-Mu dengan kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga semua umat-Mu yang datang malam hari ini. Engkau yang akan berbicara kepada mereka lebih jauh lagi. Dan Tuhan, Engkau senantiasa melimpahkan anugerah-Mu bagi mereka yang datang malam hari ini, juga yang beribadah di dalam rumah kediaman mereka masing-masing lewat live streaming. Tuhan juga limpahkan anugerah, kasih karunia di setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu ini sebagai anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.